Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kemahakuasaannya, dihadirkan kita, dimudahkan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita alhamdulillah sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bertolak ilmi, ya, bersimpuh, bertafakuh fiddin. Semoga apa yang kita lakukan, ya, memberikan wejangan lah, ya. Daerah namanya Lut itu tepatnya di Palestina. Sebagaimana kita tahu, ketika masuknya Israel ke Palestina di tahun 1946, ya, 49-47, banyak sekali saudara-saudara kita yang di Palestina itu sudah mulai disingkirkan dari tanahnya sendiri, termasuk kakek buyut beliau. Sampai sekarang beliau ini aslinya darahnya adalah Palestina, namun kebangsaannya adalah kebangsaan Jordania. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, ya, dan diamanai untuk khotib dan menjadi imam di masjid, ya, beberapa masjid di kota Amman, ibu kota Jordania. Ya, alhamdulillah. Kalau dilihat dari umurnya, Bu, Pak, kira-kira berapa umurnya, Pak? Berapa, Bu, kira-kira, Bu? 35? 45? Jangan 45 juga, loh. 25. Ibu berapa, Bu? 25. Masya Allah, tebakannya tepat sekali, ya. Umurnya 25 tahun. Masih muda tapi pengalamannya luar biasa. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan langsung tausiah dari Syekh Muhammad Al-Anjar yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita mengerti dan kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, Pak, butuh diterjemahkan nggak, Pak? Beneran butuh. Tadi saya lihat Masya Allah sudah mulai mengerti, kayaknya udah menyapa semua kayaknya. Kalau mau diterjemahkan, selalu saya bantu terjemahkan, tapi saya mohon maaf tidak bisa menerjemahkan dengan bahasa Jawa, ya, Pak, ya. Saya bantu terjemahkan dengan bahasa Indonesia nanti insya Allah. Tayyib ala fadilati syekh ya huwal fadl masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. بداية جزاكم الله خيرا على حضوركم الكريم هذا، وحقيقة يعني أن نرى حضراتكم في هذا المجلس لهو أمر يسر القلب. ونستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله العلي العظيم أن نكون
ممن ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Sama ngerti Pak? Kayaknya ada ngangguk-ngangguk ngerti ya Pak. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya ketika beliau masuk di sini, masuk ke masjid ini, subhanallah beliau senang ya dengan pengorbanan Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka beliau teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu komunitas, satu kelompok ya dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya mereka membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajarinya, kecuali akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya kepadanya. Akan Allah cucurkan rahmat kepada mereka semua, kemudian akan dinaungi oleh para malaikat dan nama-nama mereka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Beliau berdoa semoga kita semua dituliskan ya sebagai orang-orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan mendapatkan cucuran rahmat, dinaungi para malaikat dan nama kita disebutkan di hadapan para malaikat. إن الله سبحانه وتعالى قد اختص بعض الأمور وميزها عن غيرها بالبركات والخيرات، فاختص من الناس الأنبياء والرسل، واختص من الأماكن المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، واختص من الأزمنة الكثير وأهمها شهر رمضان المبارك، واختص فيه ليلة القدر لتكون درة لتاج شهر رمضان المبارك. فعلينا يا إخواني أن نعلم أننا في شهر عظيم كريم تتضاعف فيه الأجور والثواب عند الله سبحانه وتعالى. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini terkadang mengkhususkan sesuatu lebih baik daripada yang lainnya, mengistimewakan sesuatu lebih baik daripada yang lainnya. Contohnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan para nabi dan para rasul di antara miliaran manusia, ya, dan juga karena Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan tempat yang lain lebih baik daripada yang lainnya. Di mana contohnya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Dan juga di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan adalah waktu-waktu. Contohnya adalah Ramadan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Ramadan, mengistimewakan Ramadan, menspesialkan Ramadan lebih daripada yang lain. Jamaah sekalian, mewasiatkan bahwasanya Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amal, melipat gandakan pahala. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita ketika kita diizinkan untuk bisa memasuki bulan Ramadan, kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. إن من فضائل شهر رمضان المبارك أنه زمان بركة، بركة في العمل، وبركة في الوقت، وبركة في الدعاء، وبركة في الأجر والثواب، وفي كل شيء. ومن فضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر العظيم لو أننا استشعرنا فيه معاني الصبر ومعاني العقيدة الصحيحة ومعاني الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا ذنوبنا جميعا بمجرد أن نشعر بالجوع والعطش في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأدعو نفسي وإياكم أن نستثمر كل دقيقة وكل ثانية من هذا الشهر المبارك. Dan dari salah satu keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan keberkahan di dalamnya. Bukan hanya keberkahan dalam waktunya, namun keberkahan dengan amalnya dan doa-doa yang kita lantunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala pada bulan Ramadan, ya, diberikan pahala yang sangat luar biasa banyak ketika pada bulan Ramadan. Kemudian tadi beliau menyebutkan bahwasanya Ramadan juga memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hadis yang beliau bacakan adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan didasarkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian mengharap
kita ya memaknai puasa ini dengan kesabaran, memaknai puasa ini dengan keimanan, maka dengan kita menahan lapar kita, menahan dahaga kita, menahan hawa nafsu kita didasarkan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma pahala yang kita dapatkan namun juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. كيف نستثمر شهر رمضان المبارك؟ أولا أن نعظمه كما عظمه الله سبحانه وتعالى، أن نعظمه في قلوبنا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ثم بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والخير، من قيام لليل وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأيضا من الإكثار من إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين، الإكثار من التبرعات والصدقة وما إلى ذلك من كل أعمال الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ فقال الصحابة من يا رسول الله؟ قال من دخل عليه رمضان ثم انسلخه ولم يغفر له. تخيلوا أن هذه الفرصة العظيمة تأتينا ليغفر لنا الله سبحانه وتعالى ونحن نتركها. فالله الله في رمضان والله الله في أنفسكم. Saya belum menyampaikan kepada ibu sekalian ya, bagaimana cara kita mengembangkan, bagaimana cara kita memaksimalkan potensi pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan kita membuat Ramadan itu spesial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu spesial. Allah saja menjadikan Ramadan spesial, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan Ramadan ini spesial. Kalau kita sudah menjadikan Ramadan ini spesial, maka Ramadan akan menspesialkan kita. Ramadan adalah menjadi bulan yang baik, ya, kesempatan yang terbaik untuk kita beramal soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memperbanyak kita beramal ketika bulan Ramadan. Diperbanyak tilawahnya, diperbanyak qiyamulailnya, diperbanyak sedekahnya itu pada bulan Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan fursah, berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan, namun kita tidak gunakan ini sebaik-baiknya, maka ini akan menjadi kerugian yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahiman fumrin. Sungguh celaka hina dina seseorang, celaka hina dina seseorang. Pertanyaan para sahabat, siapa wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah bersabda, "Man adraka alaihi Ramadan fansalaha minha wa lam yughfar lahu." Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan sampai dia pada bulan Ramadan, masuk dia bulan Ramadan, bahkan keluar dan selesai 30 hari dia menjalankan puasa, namun tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد اختص شهر رمضان وميزه عن غيره من الأزمنة، فإنه قد اختص بعض الأماكن وميزها عن غيرها بالبركات، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. حديثنا اليوم عن المسجد الأقصى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى قد وضع بركة خاصة في المسجد الأقصى وما حوله، وهذا يدلنا على أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة وكبيرة عند المسلمين وفي عقيدتهم، وهو يعني مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثاني المسجدين بناء على وجه الأرض، فهو من أعظم وأقدس الأماكن لدى المسلمين. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu daripada waktu-waktu yang lain, sebagaimana Ramadan tadi, Allah juga mengkhususkan satu tempat daripada tempat-tempat yang lain, mengistimewakan tempat daripada tempat-tempat yang lain. Contohnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang akan kita bicarakan saat ini adalah Masjidil Aqsa, di mana kita sebagai umat Islam tidak boleh melupakan dan tidak boleh untuk cuek kepada Masjidil Aqsa. Harus kita perhatikan Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sekitarnya.
keberkahan pada Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa memiliki keutamaan sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Aqsa sebagai masrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan Masjidil Aqsa sebagai ul qiblatain, kiblat pertamanya umat Islam ya. Sebelum umat Islam berkiblat kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah, maka sebelumnya umat Islam berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan di Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. وكما نرى اليوم أن هنالك إخوانا لنا يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله دفاعا عن المسجد الأقصى، دفاعا عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يخفى علينا أن الأمة اليوم تمر بظروف استثنائية وتمر بأوقات صعبة جدا لم تكن قبلها في تاريخ الإسلام، وهذا يدعونا لأن نقف كالبنيان المرصوص مع إخواننا المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها، ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون والمؤمنون جسد واحد لا ينفك، إذا تألم منه جزء في أي مكان من بلاد العالم فإن الواجب على المسلمين أن يهبوا لنصرتهم وأن يتكلموا عنهم وأن يدافعوا عنهم مهما كانت بعد المسافات. فالمطلوب منا اليوم أن نقف مع إخواننا من أهل غزة وإخواننا في فلسطين لأنهم إخواننا في العقيدة. Sebagaimana kita tahu saat ini saudara kita yang di Palestina, mereka menggantikan posisi kita untuk mempertahankan aset umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Mereka berjihad ya melawan kezaliman, mereka berjihad untuk mempertahankan kepemilikan Masjidil Aqsa. Mereka berjihad untuk mempertahankan kepemilikan bumi Syam. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam harus berdiri di barisan mereka. Kita adalah bagian daripada ukhuwah Islamiyah, keluarga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, permisalan ya persaudaraan antara umat Islam itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh saja sakit, maka seluruh badan akan merasakan demam. Maka kita punya tugas kepada ibu sekalian. Kalau seandainya ada saudara kita yang terzalimi, seandainya ada saudara kita yang tersakiti, seandainya ada saudara kita yang kelaparan, ada yang menderita, kalau dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang mukmin, maka penderitaannya adalah penderitaan kita juga. Maka dukanya adalah duka kita juga. Walaupun jauh tempatnya. Banyak sekali sejarah yang mengatakan bahwasanya ya di zaman keemasan Islam banyak sekali khalifah-khalifah yang pemimpin Islam yang mereka mendukung, yang mereka rela mengorbankan kehormatannya untuk mempertahankan kehormatan kaum muslimin. Maka saat ini kita tidak boleh cuek, tidak boleh tidak menoleh kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sangat-sangat butuh untuk kita tolong, mereka sangat-sangat butuh untuk kita mudahkan urusannya. الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الكثير من الوسائل لنصرة إخواننا في كل بقاع الأرض، فمنها الدعاء، أن ندعو الله أن ينصرهم وأن يفرج عنهم، أن لا ننساهم في دعائنا. ومنها أيضا العلم والكلمة والمعرفة، أن نعلم أنفسنا وأبناءنا ومن حولنا عن المسجد الأقصى وأهميته وقدسيته وعن بركة الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وأجرهم وثوابهم. وأيضا أن ننصرهم بمقاطعة المنتجات التي تدعم العدو الصهيوني. ومن أعظم الأعمال التي ننصر بها إخواننا في غزة هي الجهاد بالمال، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نجاهد بالمال إذا لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك تتضاعف فيه الأجور، فلرب مبلغ قليل تقدمه لإخواننا في غزة يذهب لإطعام جائع أو بناء مسجد أو كفالة يتيم أو غير ذلك من الأعمال، تأتي يوم القيامة وتجده جبالا من الحسنات تدخل بها الجنة بإذن الله. فأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا العمل النافع الذي ينصر به أمتنا وينصر به إخواننا المسلمين، وأسأله أن يبلغنا جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.
Yang pertama adalah dengan doa. Doa yang kita langitkan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Karena doa ini bisa menembus apa yang tidak ditembus oleh peluru Israel. Doa ini bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan oleh tank-tank mereka. Maka kita doakan saudara-saudara kita langitkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita dari Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka. Kemudian cara yang kedua adalah dengan pengetahuan. Kita ajarkan kepada diri kita, ya, kepada anak-anak kita tentang pentingnya Masjidil Aqsa, aset umat Islam. Kita ajarkan apa yang sedang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Jangan sampai generasi-generasi muda kita buta dan tidak mengetahui hakikat yang terjadi di Masjidil Aqsa. Kita harus buka cakrawala mereka agar mereka mengetahui dan mereka siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan cara muqatta'ah atau boikot. Kita pastikan tidak ada satupun produk Israel atau produk yang terafiliasi Yahudi, Perancis, Amerika yang mampir ke rumah-rumah kita, yang masuk ke rumah-rumah kita. Ini adalah bentuk teringat kita, ya, untuk kita menolong saudara-saudara kita yang dari Palestina adalah jangan sampai ada uang kita yang masuk ke kantong-kantong mereka, kemudian mereka gunakan untuk membeli rudal-rudal dan diberikan kepada saudara kita dari Palestina untuk membunuh mereka. Maka kita pastikan tidak ada produk Israel atau produk yang terafiliasi Israel masuk dalam rumah-rumah kita. Cara terakhir adalah dengan cara kita sisihkan harta terbaik untuk saudara kita di Palestina, ya. Karena sedekah yang terbaik yang tadi beliau katakan adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Siapa tahu nanti uang yang kita gunakan, yang kita keluarkan digunakan untuk membangun rumah sakit, uang yang kita keluarkan digunakan untuk membangun masjid-masjid, digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, yang kemudian itu bisa membangun kembali, merajut kembali mimpi-mimpi saudara kita yang di Palestina. Sehingga nantinya itu menjadi wasilah terbaik untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita di surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Mereka adalah teman terbaik yang bisa kita temui di surga nanti. Semoga kita semua apa yang kita keluarkan pada pagi hari ini bisa menjadi wasilah, ya, untuk kita bisa berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan sholihin, syuhada, ya, dan para siddiqin di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad Nithal, bahwasanya Masjidil Aqsa itu punya banyak keutamaan yang tidak boleh kita lupakan dalam sejarah kita. Yang pertama tentunya tadi adalah tempat kiblat pertama umat Islam. Selama 13 tahun lamanya Rasulullah SAW itu berada di Mekah, itu Rasulullah SAW itu berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. Bahkan ketika di Madinah 16 bulan lamanya Rasulullah SAW itu sholat tetap menghadap ke Masjidil Aqsa sampai kemudian muncul perintah untuk diarahkan kiblat kepada Masjidil Haram. Kemudian juga menjadi masjid kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Ya, sesungguhnya rumah pertama yang Allah letakkan di muka bumi ini untuk manusia adalah apa? Yang disebut sebagai Masjidil Haram di Bakkah sana, di Mekah sana. Kemudian para sahabat bertanya, lalu rumah kedua di mana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan 40. Apakah itu 40 tahun atau 40 hari? Maka ulama berselisih. Tapi yang jelas, yang disepakati adalah Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun, ya, ada rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di muka bumi ini untuk manusia. Kemudian yang ketiga adalah masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah kalian bersusah-susah untuk melakukan rihlah, traveling, safar kecuali di 3 masjid saja. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau jalan kaki, Bapak dan Ibu, kalau mau pakai sepeda ke sana itu malah dianjurkan. Tapi kalau ada orang yang jalan kaki naik sepeda tapi tujuannya adalah ke tempatnya Donald Trump, ke Amerika ataupun ke Jepang, maka ini tidak dianjurkan untuk umat Islam.
Umat Islam boleh bersusah payah melakukan safar, boleh bersusah payah melakukan rihlah, itu cuma di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian tempat Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau kita bicara tentang kejadian Isra Mi'raj, kira-kira perintah penting apa yang Allah ingin sampaikan pada kejadian Isra Mi'raj? Sekarang saya tanya, Isra kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul? Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, betul? Perintah sholat itu ada di Isra atau di Mi'raj? Mi'raj. Lalu kenapa harus ada Isra? Kenapa harus ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mampu nggak bagi Allah untuk langsung saja Rasulullah diangkat dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Mampu nggak? Lalu kenapa harus ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa, Pak? Yang bisa saya kasih saran. Yunawu bumi yang tapi kan lebih berkah Mekah. Kenapa? Tempatnya para nabi. Nabi siapa aja, Pak? Semua nabi ya. Rahasianya disebutkan oleh para ulama, ternyata yang pertama agar umat Islam tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa, harus kembali ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, langit Aqsa, ya, jalan alternatifnya. Langitnya itu tipis sampai doanya itu kalau kita berdoa di sana tidak ada alasan untuk kita ditolak, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut para ulama. Itulah kenapa ya Rasulullah SAW sebelum di Mi'raj kan itu harus Isra dulu, supaya Rasulullah SAW tahu bagaimana bentuk bumi yang diberkahi tadi, ya. Kemudian di situ juga tempatnya para nabi. Makanya sebelum Rasulullah SAW Mi'raj itu Rasulullah sempat sholat bersama ruhnya para nabi, ya. Itu keberkahan Masjidil Aqsa. Kalau kita bicara sejarah, ini ya 1946 ini adalah wilayah kekuasaan Palestina. Sampai muncul ya, ini penyesalan terbesar orang Palestina adalah ketika menerima orang-orang Yahudi Israel menjadi pengungsi di negara mereka, di tanah mereka. Bayangkan, awalnya mereka pengungsi, Ibu sekalian. Ngungsi tapi lama-lama menguasai. Nah, ini bangsa biadab yang Allah sebutkan sebagai qiradatan khasiin, ya, bangsa kera yang buruk. Itu ini dia. 1947 mereka mulai menggerogoti tanah-tanah Palestina sampai sekarang, ya, tanah saudara kita di Palestina tinggal segini. Ya, ini Gaza. Tinggal segini. Dari sekian banyaknya ini. Kemudian sekarang muncul katanya win-win solution, ada 2 negara yang harus diakui, Israel dan Palestina. Selamanya kita tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara yang merdeka. Setuju, Bu? Setuju, Pak? Kenapa? Karena menyelisih ya ajaran agama kita. Agama kita mengutuk keras segala macam kezaliman, termasuk penjajahan. Sedangkan konstitusi kita NKRI dikatakan dalam pembukaan undang-undang apa? Bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena tidak sesuai dengan ketika Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Bapak Ibu sekalian? Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan membawa di kancah dunia. Seorang ulama dari Palestina di Berlin mengumumkan melalui radio-radio, diumumkan akan ada negara, kita akui negara ini, begini dan begitu, diakui. Pertama kali yang mengakui bukan Mesir, bukan Amerika, bukan Israel, bukan manapun, tapi Palestina. Kalau kita berdiri sebagai bangsa yang berbudi, ya, mengerti cara membalas budi, maka seharusnya kita masih terus konsisten berkomitmen untuk berada di barisan orang-orang Palestina. Setuju, Bu? Tapi saat ini kita diuji dengan pemimpin negeri ini, ya, di mana saat ini pemimpin negeri ini berbaris di barisan
para penjajah. Takutnya kita sudah mulai terlewat, takutnya kita sudah mulai kebablasan, yang kita kira kita berdiri di barisan orang-orang Palestina, ternyata kita malah berdiri di barisan para penjajah. Waliyadu billah. Maka kalau kita sebagai bangsa yang berbudi, harusnya kita ngerti cara berbalas budi. Kita harus tahu ya cara berbalas budi dengan saudara kita di Palestina. Ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Ya, bukan ini Masjidil Aqsa, bukan cuma ini, tapi ada banyak. Ini juga bagian dari Masjidil Aqsa. Tadi itu ada Masjid Qibli, dia ada Masjid Qubatus Sokhra. Mana Masjidil Aqsa itu Bapak dan Ibu sekalian? Masjidil Aqsa itu adalah nama komplek ini. Nah, komplek ini namanya Masjidil Aqsa. Jadi kalau ditanya mana Masjidil Aqsa, di beberapa tempat ada Masjid Nisa, ada Masjid Umar, ada Masjid Qadim, ya, Masjid Marwan, Masjid Qibli, Qubatus Sokhra dan yang lainnya. Kalau kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh bangsa kera Israel kepada saudara kita di Palestina, banyak sekali kita bisa lihat di media-media sosial. Ya, banyak sekali yang kita bisa lihat di media-media sosial. Salah satunya adalah apa yang kita rangkum ini. Ya, ketika Gaza masih utuh dengan gedung-gedungnya, sekarang Gaza sudah rata, gedung-gedung sudah tidak ada lagi. Dijatuhkan bom lebih dari puluhan ton di sana. Bayangkan, bahkan Hiroshima, Nagasaki saja tidak sampai segitunya. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya perlakuan penjajahan yang paling bejat, yang paling buruk itu hanya dilakukan oleh bangsa kera Israel. Ya. Yang mereka hancurkan, yang mereka bilang mereka akan menyerang pejuang-pejuang Palestina, mereka bohong. Yang mereka hancurkan adalah rumah sakit, yang mereka hancurkan adalah sekolah-sekolah, masjid-masjid, tidak mengenal pagi, siang atau sore mereka jatuhkan bom-bom itu. Mereka bangsa pengecut kepada ibu sekalian. Kalau mereka berperang di balik tembok. Mereka nggak berani berhadapan. Yang mereka kirimkan adalah drone kosong tanpa pilot. Yang mereka kirimkan adalah rudal-rudal. Kalau seandainya mereka berhadapan dengan orang-orang Palestina, bahkan dengan anak-anaknya saja mereka bisa kencing berdiri. Ya. Pernah ada yang meneliti bahwasanya orang-orang Israel ketika berhadapan sama orang Palestina, mereka menggunakan pampers karena saking penakutnya, saking pecundangnya. Saksikan, mata ini adalah mata trauma Bapak Ibu sekalian. Trauma karena melihat ayah dan ibunya meledak di hadapannya. Trauma karena melihat ayah dan ibunya mati di hadapannya. Trauma karena ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal umurnya belum cukup mengerti apa yang terjadi dengan dunia. Masih kecil. Tapi mentalnya harus sakit. Bukan hanya fisiknya yang dia sakiti, tapi juga mental dan moralnya disakiti. Ini video di camp pengungsian. Bukan di tengah-tengah kota, di camp pengungsian. Ya, dijatuhkan rudal di tengah-tengah camp di saat anak-anak sedang main. Bayangkan, anak-anak lagi main, tiba-tiba ada rudal yang jatuh. Tangisan seorang anak memanggil ibunya, berharap mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Anak-anak yang harus kehilangan kelaparan, kesempitan, kesakitan, kedinginan. Kalau kita masih menganggap mereka adalah orang lain, lalu bagaimana cara kita mensyukuri hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian? Dia teriakan seorang ibu yang memanggil-manggil anaknya, berharap anaknya menangis seperti biasanya. Kuatnya seorang kakak yang coba menenangkan adiknya di saat orang tuanya sudah tidak ada. Orang tua dan orang lemah, ya, yang harus kehilangan anggota keluarganya. Peluru Israel membabi buta
bukan menyerang pejuangnya, tapi yang mereka serang adalah wanita-wanitanya. Yang mereka serang adalah anak kecilnya. Mereka hidup di tengah-tengah puing-puing bangunan yang sudah hancur karena bom Israel. Yang kita saksikan ada beberapa pemuda yang sedang berjalan dijatuhi bom. Padahal mereka nggak sedang bawa senjata. Mereka sedang jalan santai, mereka sedang berjalan seperti biasa. Tapi kemudian dibom sama orang-orang Israel. Begitu mudahnya mereka hilangkan nyawa seseorang. Perdana Menteri Israel pernah mengatakan bahwasanya orang-orang selain Yahudi Israel adalah kecoa yang pantas untuk mereka habisi dan mereka ambil nyawanya. Ini adalah ilustrasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita ingin memboikot, kalau kita tidak boikot maka akan seperti ini jadinya. Alhamdulillah. Jangan sepelekan boikot. Ini sangat penting. Ya. Untuk sekarang bisa diakses, bisa kita lihat di internet produk-produk apa saja yang terafiliasi Yahudi, sehingga gampang untuk bisa kita boikot kepada Ibu sekalian. Ya, bahkan sampai sabun, super pel, ya. Ini adalah program kita setiap tahun, alhamdulillah. Tahun ini juga demikian, program pengadaan paket berbuka untuk saudara kita di Palestina. Kita sudah mendata sekitar 30 camp di Palestina, ya, di Gaza, yang setiap campnya kita salurkan 1000 paket, ya, 1000 paket berbuka puasa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini kita bingung Bapak dan Ibu sekalian mau milih buka pakai apa. Mereka bingung apa yang akan mereka makan. Maka yuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sama-sama kita ringankan beban mereka, sama-sama kita ya mudahkan mereka dalam mendapatkan makanan. Selain daripada program tadi pengadaan iftar ataupun berbuka, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Wakaf Palestina yang sudah diakui dengan amal. Jadi Amanah Maksud Global itu punya kantor resmi di
bisa langsung ya. Jadi kita nggak kerjasama dengan NGO lokal, tapi langsung tim kita yang ada di sana yang akan menyalurkan. Kita punya kerjasama dengan Kementerian Wakaf. Salah satu program yang kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah saat ini Amal sudah membangun kurang lebih 7 sumur untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang satu sumurnya bisa memberikan manfaat untuk 35.000 orang. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada kaum muslimin yang berkontribusi di sini, ya, karena sedekah terbaik itu adalah sedekah air, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini adalah cara kita membantu saudara kita. Yang pertama dengan doa, tadi dengan daya yaitu dengan boikot, yang ketiga adalah dengan dana. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwasanya kita punya program pengadaan yang program iftar atau buka puasa 1000 paket di pengungsian Palestina. Selain dari sedekah yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya DKM, bahwasanya semua sedekah yang akan kita dapatkan pagi hari ini untuk saudara kita di Palestina, kita juga menawarkan sedekah komitmen. Jadi kita tawarkan, kemudian nanti insya Allah kita akan berikan reward, kita berikan kenang-kenangan di antara bapak dan ibu, ya. Kita berikan penawaran siapa kira-kira di antara bapak dan ibu yang siap untuk membackup pengadaan iftar. Kalau tadi saya katakan 1000 paket itu sekitar 50 juta. 1000 paket itu sekitar 50 juta rupiah. Ya. Kita nggak ambil 1000 paketnya. Siapakah di antara WB yang saya membackup 200 paket saja? 200 paket dengan nominal ya hanya 10 juta rupiah. Yang siap silakan angkat tangan. 10 juta rupiah dengan paket 200 paket. Silakan Bapak Ibu yang siap silakan angkat tangan. Dan silakan maju, nanti akan diberikan reward langsung oleh Syekh Muhammad Ridwan. 200 paket 10 juta rupiah, silakan. Ada yang siap? Ibu-ibu ada? 10 juta rupiah. Hanya 10 juta rupiah bisa meringankan beban, ya, bisa memberikan makan kepada 200 orang. Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi kalau kita berpuasa kemudian memberikan makan untuk satu orang, maka seakan-akan hari itu kita puasa 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau di Indonesia, apalagi kalau seandainya itu kita ringankan untuk saudara kita yang dari Palestina, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 200 paket hanya 10 juta rupiah. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang siap angkat tangan. Komitmen dulu Bapak dan Ibu, tidak mesti hari ini, bisa nanti, bisa besok. Silakan. Kalau kebanyakan di 200 paket, kita di 100 paket 5 juta rupiah. Yang siap silakan angkat tangannya. Dari ibu ada yang siap menghadirkan 100 paket berbuka untuk saudara kita dari Palestina. 100 paket 5 juta rupiah. Bapaknya ada Pak? 5 juta rupiah. Ibu ada? Masih berat? Baik, 20 paket 1 juta rupiah. Silakan Ibu yang siap, silakan angkat tangan. 1 juta rupiah. Dari Bapak silakan. Ya, 1 juta rupiah. Langsung maju, nanti insya Allah kita akan berikan reward, kita berikan kenang-kenangan.
Ibu-ibu ada Bu 1 juta rupiah Bu? Maju aja Bu, gak apa Bu. 1 juta rupiah. Bapak ada? Kita hadirkan 20 paket untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 1 juta rupiah ada Bapak? Silakan Pak. Berdiri Pak. Masya Allah ada 1 orang. Takbir. Silakan maju Pak. Maju. Kita akan berikan hadiah Pak. Kita berikan reward nanti. Langsung diberikan oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu. Bapak siapa namanya Pak? Silakan maju Pak. Kalau Pak maju aja. Kasih motivasi untuk yang lain Pak. Silakan Pak maju Pak. 1 juta rupiah. Boleh Pak maju Pak untuk dokumentasi. Ya. Masya Allah antusiasnya ya jamaah Masjid Jami'ah Hidayah. Mama namanya siapa? Oh, Bapak Ahmad, Masya Allah ya. Subhanallah. Ya. Yang mau menyusul Bapak Ahmad silakan. Siapa lagi? Ada lagi Pak silakan yang mau menyusul Bapak Ahmad 1 juta rupiah atau ibu-ibu silakan berdiri. Ada ibu 1 juta rupiah. Bapak ada komitmen dulu Bapak dan Ibu. Gak mesti hari ini, gak mesti sekarang ya. Bisa nanti, bisa besok. Silakan 1 juta rupiah ada. 10 paket. Maaf 20 paket ya, 20 paket. Sekarang 10 paket 500.000 rupiah. Yang siap silakan berdiri. Silakan angkat tangan. Silakan Pak, Masya Allah ada. Silakan Pak, maju semuanya Pak. Bela. Silakan Pak, yang siap 500.000 rupiah silakan maju semua. Ibu-ibu silakan maju Bu. Langsung Bu, maju Bu. Kita akan berikan juga. Siapa orangnya? Pak Pramono, Masya Allah. Terus ya. Dari ibu-ibu juga silakan. Ada 2 orang Pak Pramono nih. Pak siapa namanya? Pak Slamet, Masya Allah ya. Pak Slamet, semoga jadi keberkahan. Yang mau menyusul silakan lagi. Ibu-ibunya atau bapak-bapaknya silakan. Oh ini adik-adiknya juga ada nih, Masya Allah ya. Ya. Ah ini dua-dua ini, Masya Allah ya. Subhanallah, semangat. Ayo Pak, jangan kalah sama. Oh gitu, 500, Masya Allah. Ini nanti lah wahid ya Syekh. Satu lagi ya. Berarti wahid ya Syekh. Wahid. Ayo wahid. Ma takon fi wasat. Masya Allah. Anak-anaknya juga luar biasa ini, subhanallah. Ada lagi dari ibu-ibu silakan ya Bapak, 10 paket 500.000 rupiah. Ya. $10 paket 500.000 rupiah. Ayo Bu maju Bu. Oh sini, Masya Allah ya. Ada yang maju ini. Ini yang luar biasa orang tuanya ini, Masya Allah nih. Ya, dari kecil sudah diajarkan untuk berempati, ya, peduli dengan saudara kita yang dari Palestina. Masya Allah, ya. Silakan maju Bu. Bapak-bapak silakan yang mau maju. Oh yang 1 juta, Masya Allah yang 1 juta. Ya. 1 juta itu
Ibu Chandra, Masya Allah, Ibu Chandra 1 juta rupiah, Masya Allah. Takbir. Ini berkahnya Masjid Jami' Inayah ya. Subhanallah. Oke. Ada lagi yang siap? Masya Allah, luar biasa. Takbir. Allah. 1 juta, Masya Allah, 1 juta. Subhanallah. Yang 1 juta masih boleh, silakan. Yang mau silakan masih boleh. Pak siapa namanya Pak? Pak Irwan, Masya Allah, Bapak Irwan ya. Luar biasa. Mas Ahmad tuh. Yes. Itu Bapak itu dua. Oke. Yang tadi ya dapat langsung nanti didatangi oleh tim kita ya, langsung dikwitansikan. Masya Allah, masih ada yang ini. 500 ribu. Masya Allah. Berapa? Ya, 1 juta. Iya, 1 juta. Masya Allah, semangat sekali. Yang sama Mas, Masya Allah. Ya, Subhanallah. Silahkan, masih ada kesempatannya. Ya, Subhanallah, berkahnya ya Masjid Jami' Al-Inayah. Dari ibu-ibu ada lagi yang siap? Bapak ada yang siap? 1 juta rupiah nggak apa, 500 ribu rupiah juga nggak apa. Ya 10 paket, 20 paket ya, kita ringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Yang siap silakan maju ke depan. Ada lagi? Mas Ayas, yang kita sih. Ini sini. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian yang siap 500 ribu rupiah 10 paket kita hadirkan untuk saudara kita yang ada di Palestina, atau 20 paket 1 juta rupiah kita akan berikan lewat nanti. Bapak dan Ibu sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, kita juga punya program tabung amal Palestina. Tabung amal Palestina ini ya untuk Bapak Ibu yang ingin nyelengin sedikit-sedikit ya di rumah atau di warungnya ya, silakan nanti langsung daftarkan ke tim kita untuk pengambilan kenceleng ya. Nanti insya Allah akan didata dan diambil setiap bulannya atau 2 bulan sekali ke rumah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami juga dalam kesempatan kali ini ingin memberikan apresiasi kepada DKM Masjid Al-Inayah ya, karena kita diizinkan atau kita sudah berkolaborasi untuk mensyiarkan Palestina ya, sama-sama kita ringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Kami minta kepada DKM Masjid Al-Inayah, Masjid Jami' Al-Inayah untuk bisa maju ke depan atau yang mewakili DKM Masjid ya, untuk pemberian simbolis ya piagam kemanusiaan sebagai tanda kerjasama kita. Semoga ini menjadi awal silaturahmi yang baik dan bisa berjalan nanti terus ke depan berkolaborasi dalam kebaikan ya, mensyiarkan kepalestinaan. Masya Allah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi sudah berkomitmen dan belum didatangi oleh tim, jazakumullah khairan Ustaz. Yang ibu dan bapak yang tadi sudah berkomitmen dan belum didatangi oleh tim, nanti langsung insya Allah ya didatangi dulu oleh tim. Kita catat dulu kwitansinya untuk komitmennya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuliskan setiap apa yang kita sampaikan hari ini sebagai kebaikan kita ya, kebaikan yang akan datang dan memudahkan
hisab kita nanti di akhirat. Sekian Bapak Ibu, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit ini bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita semua, dihimpun kita di surganya ya. Untuk Bapak Ibu yang masih tetap ingin bersedekah, di belakang nanti kita akan tetap buka ya, kita berikan kesempatan selebar-lebarnya ya, kita ringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.